Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan. Apa kabarnya hari ini? Senang sekali saya dapat kembali menjumpai saudara semua untuk menyampaikan sebuah renungan. Tapi sebelumnya mari kita berdoa. Bapak, kami mengucap syukur untuk saat ini Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan yang indah di mana kami boleh menerima berkat-berkat-Mu Tuhan Yesus sepanjang hari ini. Dan kini saatnya Bapak, kami memberikan waktu kami sejenak untuk mendengarkan sebagian dari firman-Mu Bapak. Dan biarlah Engkau memberikan kami kekuatan melalui firman-Mu ini dan kemampuan untuk kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Dalam nama Yesus kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Saudara, tema renungan saya pada saat ini adalah siapa yang paling berharga? Nah, siapa yang paling berharga dalam hidup kita? Seringkali mungkin kalau kita ditanya demikian, oh anak saya, ya. Anakku adalah yang paling berharga. Atau mungkin sebagian akan berkata istriku, suamiku, orang tuaku, saudaraku. Gitu. Jadi ada berbagai macam pertanyaan gitu. Atau mungkin ada berbagai macam jawaban maksud saya ketika ada yang bertanya demikian. Tapi mungkin sebagian besar juga akan berkata ketika ada yang bertanya siapa yang paling berharga dalam hidupmu, dengan yakin akan berkata Tuhan Yesus. Yesus adalah yang paling berharga dalam hidupku, gitu kan. Nah, seperti lagu yang mengatakan ada apa? Yesus engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikanmu. Jadi Yesus adalah segala-galanya bagi kita. Ketika ada yang bertanya kepada kita demikian. Nah, persoalannya adalah apakah benar Yesus adalah satu-satunya yang paling berharga dalam hidup kita? Karena kalau Yesus adalah satu-satunya yang paling berharga dalam hidup kita, paling tidak ada beberapa hal yang akan kita lakukan dalam kehidupan kita sebagai bukti bahwa kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan dan sungguh-sungguh menganggap Tuhan Yesus adalah yang paling berharga dalam hidup kita. Nah, kita lihat sama-sama saudaraku, di dalam Matius 19 ayat 16-22, ini adalah kisah di mana ada seorang muda yang kaya datang kepada Yesus. Dia bertanya kepada Yesus di ayat yang ke-16-20, saudara, saya tidak akan bacakan semuanya, tapi saya akan menceritakannya dengan singkat untuk kita semua. Di dalam Matius 19 ayat 16-20 ini, di mana dikatakan orang muda yang kaya ini datang kepada Yesus dan bertanya, Guru yang baik, apakah yang harus aku lakukan untuk memperoleh hidup yang kekal? Lalu Yesus menjawab, kalau engkau ingin memperoleh hidup, maka engkau harus menuruti setiap perintah Allah. Perintah yang mana? Anak muda yang kaya ini bertanya kembali kepada Yesus. Lalu Yesus menjawab, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan berzina, jangan mengucapkan saksi dusta dan sebagainya, saudara. Di mana hal-hal itu adalah hukum Taurat. Lalu anak muda yang kaya itu menjawab kembali kepada Yesus. Dia katakan semua itu sudah kulakukan. Lalu akhirnya Yesus berkata demikian, saudara. Ketika anak muda itu berkata semuanya itu telah kuturuti, apalagi yang masih kurang, ya kan? Aku sudah menghormati orang tua dan sebagainya gitu. Tetapi di ayat yang ke-21 dan 22 di dalam Matius 19, saudaraku, di ayat 21 dan 22, Yesus berkata seperti ini. Kata Yesus kepadanya, jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di sorga, kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih sebab banyak hartanya. Nah, saudara, di sini kita bisa melihat bahwa sebenarnya Yesus tidak membutuhkan harta anak muda yang kaya ini. Mengapa? Karena segala sesuatu yang kita miliki, bahkan yang anak muda yang kaya ini miliki adalah milik Tuhan, adalah dari Tuhan. Segala sesuatu berasal dari Tuhan. Bahkan hidup yang kita hidupi saat ini pun adalah anugerah dari Tuhan. Jadi mengapa Yesus bertanya hal yang demikian? Karena Yesus ingin mengetahui hati orang muda ini, saudara. Siapa yang ada di dalam hatinya? Siapa yang paling berharga? Dan ternyata orang muda ini lebih menganggap hartanya jauh lebih berharga
daripada perintah Tuhan, daripada Tuhan Yesus sendiri. Ya kan? Kita bisa melihat karena dia pergi dengan sedih sebab banyak hartanya. Jadi yang pertama saudara, kalau memang Tuhan Yesus adalah yang paling berharga dalam hidup kita, maka yang pertama adalah bersediakah kita mengorbankan hal yang paling berharga lain dalam hidup ini? Ketika kita masih merasa atau masih menganggap harta kita yang paling berharga, atau mungkin orang-orang yang kita kasih kita lebih anggap mereka lebih berharga daripada kita lebih mementingkan kepentingan diri kita sendiri ataupun hal-hal yang lain saudara daripada Tuhan, maka kita belum benar-benar membuktikan bahwa Yesus adalah yang paling berharga. Itu yang pertama saudara. Jadi kita harus benar-benar melihat bahwa menyelidiki sampai kedalaman hati kita. Siapa yang ada di dalam hatimu? Tuhankah atau hal yang lain? Siapa yang paling engkau anggap berharga? Siapa yang paling engkau kasihi selama engkau hidup di dunia ini? Siapa yang paling engkau takut kehilangan dalam hidupmu? Itu yang harus kita tanya di dalam hati kita. Dan benar-benar kita renungkan. Sehingga semakin hari kita akan semakin benar-benar menganggap Tuhan Yesus adalah satu-satunya yang paling berharga dalam hidup kita. Dan kita membuktikannya. Kita rela kehilangan apapun yang selama ini kita anggap berharga. Sama seperti Paulus saudara. Bagaimana di dalam Filipi 3 dia katakan bahwa segala sesuatu ku anggap rugi. Bahkan ku anggap sampah. Karena pengenalan akan Kristus jauh lebih mulia dari semua itu. Saudara, apakah kita benar-benar bisa berkata sama seperti apa yang Rasul Paulus katakan? Apakah benar-benar kita bisa menjadikan Yesus satu-satunya yang paling berharga dan melupakan segala sesuatu yang ada di belakang kita dan menganggapnya sama sekali tidak berarti? Itu yang pertama, saudara. Nah, yang kedua, yang berikutnya adalah kalau benar Tuhan Yesus adalah yang paling berharga dalam hidupmu, maka yang kedua adalah fokus hidup kita pun pasti berubah. Ya, fokus hidup kita pasti berubah, saudara. Nah, kita melihat kembali di dalam Kolose 3, saudaraku. Kolose 3 ayat 1 dan 2. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Nah, saudara, dari ayat ini, berarti dengan kata lain kita harus lebih memikirkan perkara-perkara yang di atas. Kita harus lebih mencari perkara yang di atas di mana Kristus ada. Dengan kata lain yang kedua adalah fokus hidup kita ya Tuhan Yesus. Pusat kehidupan kita adalah Kristus. Itu yang paling penting. Sehingga apapun yang kita lakukan, apapun yang kita pikirkan semuanya kembali kepada Kristus. Apakah kalau aku melakukan hal ini Kristus disenangkan? Apakah kalau aku melakukan hal itu Kristus dimuliakan? Segala sesuatu yang kita kerjakan dan lakukan kita harus lebih mendahulukan Tuhan. Mendahulukan apakah ini adalah bagian dari kehendak Tuhan atau ini adalah keinginanku pribadi. Nah, karena kita adalah anak-anak Tuhan, saudaraku. Nah, kenapa harus seperti itu, saudara? Mengapa kita harus lebih memikirkan perkara tentang Tuhan, perkara-perkara yang di atas atau perkara-perkara rohani daripada perkara dunia, saudara? Yang pertama karena bumi dan segala isinya atau dunia dan segala isinya akan lenyap, saudaraku. Tetapi Tuhan Yesus adalah kekal dan abadi. Di mana hubungan kita dengan Tuhan adalah hubungan yang sifatnya kekal, saudara. Bukan sifatnya sementara tapi kekal. Beda dengan apa yang dunia dan segala isinya tawarkan kepada kita, saudara. Nah, yang kedua adalah karena hidup kita di dunia atau di bumi ini hanyalah sementara. Kelak kita akan sama-sama berkumpul, bertemu muka dengan Tuhan. Ya kan, di kerajaan surga nanti. Dan yang ketiga, saudara, karena apa yang kita pikirkan dapat menjadi sumber apapun yang kita kerjakan dan lakukan, saudara, bersumber dari pikiran kita. Jadi kalau kita pikirkan hal-hal yang baik, hal-hal yang rohani, kita memiliki pikiran Kristus dalam pikiran kita, maka segala tingkah laku kita pun kita akan melakukan kebenaran-kebenarannya Tuhan. Tapi sebaliknya, kalau kita memikirkan hal-hal yang buruk, maka apa yang kita katakan, apa yang kita kerjakan, itu adalah hal-hal yang buruk juga. Atau ketidakbenaran yang tidak sesuai dengan
apa kata firman Tuhan. Jadi saudara, apapun yang kita kerjakan dan lakukan, kita harus benar-benar bertanya apa yang Kristus lakukan ketika dia ada di dalam posisiku. Jadi segala sesuatu kita kembalikan kepada Tuhan. Mata rohani kita harus tetap tertuju kepada Kristus. Apapun yang kita kerjakan dan lakukan selama kita hidup saudara. Supaya kita tidak akan salah dalam langkah. Supaya kita benar-benar tetap berada di dalam tracknya Tuhan. Kalau memang kita menganggap Kristus yang paling berharga dalam hidup kita, maka kita akan lebih memikirkan tentang Tuhan. Bagaimana caranya kita tetap menyenangkan hati Tuhan lebih dan lebih lagi sepanjang hidup kita. Demikianlah renungan pada saat ini saudara. Biarlah kiranya renungan yang singkat ini dapat benar-benar mengubahkan setiap kita, mengubahkan hati kita, sehingga semakin hari kita semakin diperbaharui. Paulus katakan bahwa meskipun manusia lahirnya kami semakin hari semakin merosot, tapi manusia batinnya kami semakin hari semakin diperbaharui. Karena itulah yang paling penting saudaraku. Karena kelak ketika kita pergi meninggalkan dunia ini, kita tidak akan membawa apa-apa selain manusia batinnya kita, selain apa yang tersimpan di dalam hati saudara dan saya. Tetap semangat menjalani hari-harimu bersama dengan Tuhan, dan tetaplah menganggap Tuhan Yesus adalah satu-satunya yang paling berharga dalam hidupmu. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk renungan yang kami dengar Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus selama kami hidup sampai akhir hidup kami tetap menganggap Engkaulah satu-satunya yang paling berharga dalam kehidupan kami. Nah, kami tahu Tuhan Yesus bahwa dunia dan segala isinya akan lenyap, tapi Engkau Tuhan tetap abadi kekal selama-lamanya. Terima kasih Bapa, serahkan setiap umat-Mu ke dalam tangan-Mu. Ku percaya Bapa bahwa kami semua tetap dijaga, dilindungi oleh Tuhan, akan mendapatkan berkat-berkat yang daripada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.